Duhai lezatnya menyimpan amalan. Saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu. Menyimpan amalan itu hebat loh, luar biasa. Kenapa demikian? Karena ikhlasnya insya Allah terjaga. Bukan ingin dapat sanjungan atau pujian orang lain. Makanya ada kaidah, amalan-amalan tertentu itu sebaiknya jangan kita pertontonkan, jangan kita perlihatkan kepada orang lain. Sampai pun urusan sholat. Tentu yang dimaksud adalah sholat sunnah yang bisa kita lakukan di rumah, tidak di masjid. Kalau rumah kita dekat dengan masjid, qabliyah, ba'diyahnya kita lakukan di rumah kita. Kecuali kalau jaraknya jauh, tentu kita akan terlambat nanti, masbuk. Jadi kalau rumah dekat, qabliyah, ba'diyah lakukan di rumah. Apalagi sholat tahajud, sholat duha, qiyamul lail, lakukan di rumah kita. Kita ketuk pintu langit Allah. Malam sunyi senyap ketika orang tidur lelap, tidak ada yang tahu. Kecuali kalau kita ingin melaksanakan sholat yang terkait dengan masjid. Contohnya sholat tahiyatul masjid, nah itu di masjid. I'tikaf, ibadahnya di masjid. Nah, insya Allah itu akan lebih terjaga keikhlasannya. Begitu juga sedekah tanpa orang lain tahu, karena Allah pasti menyaksikan apa yang kita lakukan. Ingat salah satu hadis Nabi tentang 7 golongan yang diberikan naungan atau perlindungan di hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan ataupun perlindungan, yang pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan atau perlindungan kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikan perlindungan ataupun pertolongan. 7 golongan, satu diantaranya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak melihat, tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini isyarat bagi kita. Beramal soleh itu tidak harus kita pertontonkan. Lebih terjaga keikhlasannya. Ingat, ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia dan hanya terikat kepada pandangan Allah saja. Makanya ayatnya sangat istimewa itu. Kita peruntukkan, kita persembahkan amalan kita, ibadah kita kepada Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu, ruang-ruang itu sekarang saatnya kita lakukan. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, banyak kesempatan kita melakukan amal soleh, khususnya kesalehan sosial yang orang tidak perlu tahu. Lihat seseorang di jalan dalam keadaan susah, kita bantu dia, kita tolong dia. Dia tidak kenal kita, tapi Allah mengenali amalan kita. Sangat indah itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan Allah untuk menjaga amalan kita. Sebab ketika amal soleh sudah kita lakukan, kita diuji. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas setelah beramal. Dan yang paling berat, banyak orang mengatakan adalah pasca beramal. Sering kita menyebut-nyebut amalan kita karena kecewa kepada seseorang yang telah kita tolong, seorang yang telah kita bantu, tapi membuat kita tidak suka dengan perbuatannya. Maka terungkap, kita ungkit amalan itu. Berhati-hatilah saudaraku, jangan sampai amalan kita yang indah kemudian musnah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mohon pada Allah kita jadikan hambanya
yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas.